Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 dengan judul analisis regresi. Adapun saya atas nama Mirdayanti dan partner saya atas nama Kasmawati. Saya Muhammad Asdar. Saya Ibrahim. Saya Lutaris Ratna. Baik, kami akan menjelaskan mengenai materi analisis regresi. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian analisis regresi. Analisis regresi merupakan suatu metode atau teknik analisis hipotesis penelitian untuk menguji ada tidaknya pengaruh antara variabel satu dengan variabel yang lain yang dinyatakan dalam bentuk persamaan matematik atau regresi. Terdapat dua jenis dasar regresi, yaitu regresi linear sederhana dan regresi linear berganda. Kalau regresi linear sederhana menggunakan satu variabel independen untuk menjelaskan atau memprediksi hasil dari variabel independen Y, sedangkan regresi linear multiplus atau berganda berfungsi untuk mencari pengaruh dari dua atau lebih variabel independen atau variabel bebas atau X terhadap variabel independen atau variabel terikat Y. Selanjutnya yaitu manfaat menerapkan analisis regresi. Analisis regresi digunakan hampir pada semua bidang kehidupan, baik itu dalam bidang industri, pemerintahan, manajer, ekonomi, dan lain sebagainya. Dan berikut ini merupakan manfaat yang bisa kami paparkan mengenai penerapan analisis regresi, yaitu yang pertama, membuat estimasi rata-rata dan nilai variabel tergantung dengan didasarkan pada nilai variabel bebas. Yang kedua, untuk menguji hipotesis karakteristik dependensi. Dan yang ketiga yaitu meramalkan nilai rata-rata variabel bebas yang didasari nilai variabel bebas di luar jangkauan sampel. Fungsi analisis regresi. Analisis regresi secara umum bertujuan untuk mendapatkan prediksi dan ramalan. Ada tiga. Yang pertama, meningkatkan efisiensi. Adanya analisis regresi dapat meningkatkan efisiensi suatu perusahaan dalam menjalankan operasional bisnisnya. Dengan data dari hasil rumus regresi inilah yang akan menghasilkan output tanpa perlu mengada-ngada. Yang kedua yaitu melakukan prediksi masa depan. Fungsi berikutnya adalah regresi dapat memprediksi masa depan yang berhubungan dengan peluang. Misalnya, rumus regresi digunakan untuk melihat apakah ada peluang yang tepat untuk diambil atau tidak ke depannya. Selain peluang, kamu juga bisa melihat resiko dari keputusan yang kamu ambil. Yang ketiga, memperbaiki kesalahan. Regresi juga dapat memperbaiki kesalahan atas suatu keputusan yang diambil oleh perusahaan. Keputusan yang keliru dapat diperbaiki dengan regresi. Caranya untuk menghitung dan mengetahui hasilnya. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai rumus regresi. Terdapat beberapa rumus dari masing-masing jenis model regresi. Berikut pembahasannya. Yang pertama, regresi linear sederhana. Rumus ini digunakan untuk menganalisa hubungan antara satu variabel bebas dan variabel terikat yang jumlahnya satu juga. Nah, rumusnya yaitu Y sama dengan A tambah BX tambah elemen bukan dari. Simbol Y sama dengan variabel dependen, X sama dengan variabel independen, A sama dengan konstanta atau titik potong Y, B sama dengan koefisien dari regresi atau beta. Simbol elemen bukan dari sama dengan residual regresi atau istilah kesalahan atau error. Adapun contoh dari regresi sederhana yaitu jumlah uang saku yang diterima mahasiswa dipengaruhi dengan jarak tempuh dari rumah ke kampus. Apabila didasarkan dari penjelasan logis, maka semakin dekat jarak rumah dengan kampus, maka akan semakin kecil nilai uang saku mahasiswa. Sebaliknya, apabila semakin jauh jarak tempuh dari rumah ke kampus, maka akan semakin besar jumlah saku mahasiswa sehingga jarak tempuh dari rumah ke kampus atau variabel X akan mempengaruhi nilai uang saku mahasiswa atau variabel Y secara positif. Baik,
Baiklah, yang kedua, regresi linear berganda. Rumus ini digunakan untuk menganalisa suatu hubungan yang variabel bebasnya ada lebih dari satu. Rumus ini juga disebut dengan regresi linear majemuk dan jauh lebih rumit, yaitu rumusnya Y sama dengan A tambah B1 kali X1 tambah C1 kali X2 tambah D1 kali X3 tambah bukan dari elemen. Keterangan simbol Y sama dengan variabel dependen, X sama dengan variabel independen, A sama dengan konstanta atau titik potong Y, B, C, D yaitu koefisien dari regresi atau beta, dan elemen bukan dari yaitu residual regresi atau istilah kesalahan atau error. Selanjutnya yaitu contoh regresi linear berganda. Untuk menentukan beberapa banyak faktor spesifik dari harga komoditas, suku bunga industri tertentu, atau sektor yang mempengaruhi pergerakan harga suatu aset, contoh dari analisis menggunakan regresi biasanya digunakan sebagai alat proyeksi pengembalian saham dan untuk menghasilkan biaya modal. Pengembalian saham diregresikan pada pengembalian indeks yang lebih luas, seperti S dan P 500. Hal tersebut dilakukan agar menghasilkan beta untuk saham tertentu. Beta sendiri adalah risiko saham dalam kaitannya dengan indeks pasar. Pengembalian saham tadi akan menjadi variabel dependen Y, sedangkan variabel independen X akan menjadi premi risiko pasar dalam rumus regresi. Variabel tambahan seperti kapitalisasi pasar saham, rasio penilaian, dan pengembalian baru-baru ini dapat ditambahkan ke koefisien B, C, ataupun D. Baik, itulah pemaparan kami mengenai materi analisis regresi. Semoga apa yang telah kami paparkan dan sajikan kepada teman-teman sekalian dapat membantu teman-teman sekalian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.